perancangan sistem informasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mulyani MKom. Tujuan kami di sini untuk menjelaskan tentang metode pengembangan sistem. Selamat menyaksikan video kami. Di sini saya akan menjelaskan metode pengembangan sistem atau System Development Life Cycle, disingkat dengan SDLC, yaitu adalah serangkaian tahapan atau proses yang digunakan untuk merancang, membangun, mengembangkan, serta menguji sistem software agar menghasilkan sistem atau software yang berkualitas. Tujuan penerapan SDLC adalah 1. Untuk menyediakan alur struktur dalam menghasilkan software atau sistem yang berkualitas. Yang kedua, agar dapat mempersingkat waktu. Yang ketiga, meminimalisir biaya namun tetap memenuhi ataupun melebihi harapan dari klien yang akan menggunakan sistem atau software yang berkualitas. Yang keempat, antisipasi kesalahan pada saat merancang dan membangun software sehingga dapat. Yang kelima, analisis perbaikan. Dan yang terakhir, antisipasi pengerjaan ulang setelah software. Jadi, dalam praktikumnya, SDLC akan dimulai dari analisis untuk evaluasi sistem yang ada agar terdefinisikan persyaratan sistem yang baru. Lalu, software dibangun dan dikembangkan ke tahapan desain, coding, dan testing. Namun, seiring perkembangan teknologi, tahapan 3 SDLC juga akan mengikuti perkembangan tersebut. Semakin canggih software yang dibangun, semakin banyak juga tahapan-tahapan yang digunakan. Walaupun banyak tahapan-tahapan tetap saja menyesuaikan kebutuhannya dan tetap menggunakan tahapan dasar. Model perancangan sistem 1. Waterfall atau SDLC, yaitu yang bersifat sekuensial linear. Pada tahapan ini bisa dilakukan jika tahapan sebelumnya sudah terselesaikan. Metode ini paling sederhana dari metode lainnya. Metode waterfall merupakan metode yang paling cocok untuk mengembangkan perangkat lunak dengan spesifikasi tidak berubah-ubah. Tahapan-tahapan waterfall sebagai berikut. Yang pertama, ada analisis. Tahapan ini di mana kita mengumpulkan fakta dan proses yang sedang berjalan pada sistem yang ada, hasilnya akan digunakan untuk memverifikasinya kebutuhan sistem yang akan dirancang atau dibangun. Yang kedua, ada desain. Tahapan ini melakukan perancangan sistem, di mana perancangan sistem termasuk di dalamnya adalah rancangan struktur data, arsitektur software, presentasi antarmuka atau tampilan. Dan yang terakhir, prosedur-prosedur perlengkapannya. Yang ketiga, pengkodean atau coding. Tahapan ini dilakukan dengan bahasa pemrograman, hasilnya program komputer atau software yang sesuai dengan desain atau rancangan yang dibuat sebelumnya. Bahasa yang digunakan tergantung kebutuhan PT atau instansi yang akan dibangun, apakah berbasis mobile, web, dan desktop. Yang keempat, ada pengujian. Dilakukan pengujian pada software yang sudah dibangun sebelumnya dari segi logika fungsional agar semua bagian yang diuji keluarannya sesuai dengan yang diinginkan, sebagaimana sistem yang diinginkan sudah memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Kesimpulan pada tahapan waterfall yang paling penting dan utama ada dua, yaitu analisis dan desain acuan bagian tahapan selanjutnya. Baiklah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Metode iteratif dan incremental development. Ini merupakan metode yang mengombinasikan proses-proses pada metode waterfall dan metode prototipe, yang mana menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap metode ini. Dimulai dari tahapan perencanaan. Setelah perencanaan matang, maka dilakukan tahap-tahapan yang ada pada metode waterfall, yaitu dimulai dari tahapan analisis. Setelah analisis selesai dilakukan, maka dilakukan tahapan desain atau perencanaan sistem berdasarkan hasil analisis tersebut.
Dilanjutkan pula dengan tahapan pengkodean, yaitu implementasi desain menjadi program komputer, dan dilanjutkan lagi dengan tahapan pengujian mapnya. Hal ini akan terus berlanjut dan terus berlangsung selama halnya pada metode prototyping. HAI, seberapa banyak tahapan-tahapan ini diulangi tergantung kebutuhan dari sistem yang dikembangkan. Bedanya dengan metode prototyping, pada metode iteratif dan inkremental ini tidak dibutuhkan evaluasi dari customer atau klien, cukup dilakukan dengan pengujian oleh pihak-pihak internal saja, dan jika sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan tahap perencanaan dan analisis, maka tahap ini dilanjutkan dengan tahap end development yang merupakan tahap akhir dari metode iteratif dan inkremental. Ini setelah kita lihat metode iteratif dan inkremental. Ini memiliki mirip dengan metode prototyping. Namun seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada metode iteratif dan inkremental ini tidak membutuhkan evaluasi dari customer ataupun klien dan cukup dilakukan pengujian oleh pihaknya. Internal saja hadirnya metode ini juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kelemahan pada metode waterfall yang tidak mengomunikasikan interaksi atau perulangan dan mengatasi kelemahan-kelemahan pada prototyping yang memiliki proses terlalu pendek. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai metode spiral. Metode spiral bisa dikatakan adalah kebalikan dari metode sebelumnya, yaitu metode iteratif dan metode inkremental, di mana metode spiral ini memadukan antara metode prototype namun dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari metode waterfall. Jadi kebalikannya yaitu di mana pada metode iteratif dan inkremental yang diterapkan adalah tahapan-tahapan metode interval di dalam segi 50 prototyping, sedangkan di metode spiral ini diterapkan tahapan-tahapan prototyping dalam metode waterfall. Dengan hadirnya metode ini diharapkan dapat menyediakan pengembangan sistem dengan cara yang tepat pada perangkat lunak atau software yang memiliki versi yang terus berkembang fungsinya. Jadi update terus. Hal ini sering kita temukan pada aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan setiap harinya, terutama di gadget kita, seperti aplikasi mobile dan aplikasi permainan seperti game-game online yang ada di smartphone kita. Metode spiral ini dibagi menjadi beberapa task region atau wilayah kerja seperti pada gambar di depan bisa dilihat terdapat 4 task region. Region pertama yaitu region recruitment, di mana region ini terdapat tahapan recruitment, gathering, atau pada metode-metode sebelumnya kita ketahui dengan tahapan perencanaan. Yang kedua ada metode analisis. Pada region ini dilakukan tahapan-tahapan analisis serta membangun prototipe, di mana hasil prototipe-nya nanti akan menjadi acuan tahapan-tahapan berikutnya. Pada tahapan analisis ini juga diperkirakan risiko dari segi bisnis maupun manajemen dalam setiap proses pengembangan sistem yang ada. Karena umumnya metode spiral ini memang digunakan untuk mengembangkan sistem dengan skala besar, jadi sangat perlu dilakukan analisis untuk memperkirakan risiko dari segi teknis maupun manajemen pada tim yang mengerjakan proyek ini. Yang ketiga ada region engineering dan yang keempat region evaluation. Pada region ini dilakukan tahapan feedback atau yang sudah kita ketahui sebelumnya dengan tahapan customer evaluation. Pada tahapan ini dilakukan evaluasi berdasarkan feedback yang diberikan oleh customer atau klien yang sudah mencoba aplikasi ini terhadap representasi perangkat lunak atau aplikasi yang sudah dihasilkan dari keseluruhan tahapan ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian video dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, Comment and share. Dan subscribe channel YouTube kami ya. thank you for watching and see you next time guys. Are you down?